Kita lihat bersama hasilnya mengenai apakah elit parpol bertanggung jawab mencegah kecurangan dalam pilkada. Dan mayoritas responden menyatakan elit parpol bertanggung jawab mencegah kecurangan dalam pilkada. Tadi ini sudah sedikit banyak kita ulas mengenai tanggung jawab dari elit parpol. Bagaimana bisa bertanggung jawab untuk mencegah kecurangan dalam pilkada. Dari Pak Sukidi terlebih dahulu bagaimana tanggapannya? Saya kira survei ini merefleksikan keprihatinan besar kita bahwa yang paling bertanggung jawab terhadap demokrasi kita, bangsa ini, terutama adalah perilaku elit parpol itu sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan partai politik sebagai satu instrumen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Pemilu, pilkada hanya dijadikan satu stempel untuk memperoleh suara rakyat. Tapi setelah itu mereka sibuk untuk bermanuver demi kekuasaan itu sendiri. Mereka lupa bahwa hukum tertinggi dalam menjalankan kekuasaan itu adalah keselamatan rakyat itu sendiri. Sementara rakyat tidak selamat dari segi ekonomi, dari segi ketimpangan sosial yang semakin besar, dan juga dari segi pendidikan, dari segi kemiskinan. Ini semua sebenarnya menjadi tanggung jawab elit politik kita. Agar apa? Agar mereka betul-betul menjadikan satu momen pemilu maupun pilkada sebagai sarana untuk betul-betul memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan rakyat agar mereka menjadi maju. Oke, baik. Pak Fit, seperti apa pandangannya? Ya, kalau dari hasil tadi itu merefleksikan memang pendapat masyarakat. Saya akan balik lagi ke logika orang tua tadi. Jadi dalam hal ini adalah kontestan, ya, termasuk itu partai politik itu seperti orang tua. Kalau sana orang tua, dia harus ngasih contoh agar anaknya berkelakuan baik, maka orang tua harus memberikan contoh. Nah, jangan dia akhirnya memperbolehkan atau memperbolehkan tindakan yang tidak benar. Memang kekuasaan itu manis, ya, gulanya manis, ya. Jadi ada insentif untuk menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Tapi seperti yang Romo bilang tadi, ya, harusnya itu sudah kayak gimana, politik itu politik ilahi. Jadi orang yang sudah selesai dengan dirinya, ketika orang tersebut sudah selesai dengan dirinya, maka ya dia akan benar-benar berjuang untuk rakyat. Dia akan berusaha untuk membela rakyat dan dia akan menggunakan cara-cara yang benar. Oke. Ya, baik. Gitu. Pak Benny, mungkin tanggapan singkatnya? Ya, kalau refleksi dari tadi, ya, kita bisa melihat bahwa partai politik itu bertanggung jawab. Tanggung jawab partai politik itu adalah mendidik rakyatnya. Bagaimana politik itu sarana perjuangan, itu dikatakan oleh Bung Karno. Karena dia sarana perjuangan untuk apa? Memerdekakan rakyatnya. Dari apa? Dari kemiskinan, kebodohan, sehingga masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang memiliki kecerdasan. Maka perjuangan partai politik itu kan memperjuangkan cita-cita proklamasi. Apa terwujudnya masyarakat adil makmur, masyarakat yang cerdas, merasa aman. Dan Indonesia punya peranan penting di dunia internasional menjaga perdamaian. Itu kan sebuah cita-cita yang harusnya dijabarkan oleh partai politik. Karena politik itu alat perjuangan untuk mencapai apa? Cita-cita proklamasi. Lah, bukan partai politik itu semata-mata mempertahankan kekuasaan, hanya mencari kekuasaan. Kekuasaan itu sarana alat untuk pelayanan kepada masyarakat. Nah, tapi terjadi sebaliknya. Justru pelayanan terhadap masyarakat itu hilang. Maka partai politik akhirnya hanya sekedar dia berkuasa. Baik. Berkuasa untuk apa? Pertanyaannya. Kalau berkuasa hanya untuk jabatan, untuk mendapatkan pundi-pundi ekonomi, maka sebenarnya dia mengingkari tentang hakikat jati diri sebuah partai politik sebagai alat perjuangan.